Terima kasih masih bersama kami. Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung menilai rencana pemecatan Ratu Atut sebagai Ketua DPP Partai Golkar perlu dipertimbangkan. Pasalnya menurut Akbar, pencopotan maupun pemecatan Atut akan mempengaruhi suara Golkar di Provinsi Banten. Hal tersebut diungkap Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung setelah pelantikan Wali Kota Jambi di Jambi Senin siang. Menurut Akbar, kasus Ratu Atut akan berdampak terhadap elektabilitas Partai Golkar khususnya di Provinsi Banten. Pasalnya Atut memiliki lumbung suara di Banten. Sementara untuk pencopotan maupun pemecatan Atut, Akbar menyerahkan kepada DPP Partai Golkar agar segera mengambil langkah-langkah terbaik untuk kebaikan Partai Golkar pada pemilu 2014 mendatang. Jangan sampai peristiwa itu mempunyai dampak bagi keterpilihan Partai Golkar. Kami dari Wantin, Dewan Pertimbangan juga tentu nanti akan membahas dan apa yang akan menjadi pertimbangan kami nanti tentu akan kami sampaikan. Dengan kejadian ini ada dampak dari tubuh Golkar sendiri, Pak, terkaitnya kasus Ibu Ratu Atut ini? Ya, paling tidak sebagai secara citra tentu mempengaruhi citra Partai Golkar. Ya. Kenapa? Karena itu juga adalah DPP Partai Golkar, bahwa juga menjadi negara Akbar Tanjung dan Abu Rizal Bakri datang ke Jambi dalam rangka pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi SY Pasha dan Abdullah Sani yang diusung Partai Golkar, PDIP, serta Gerindra. Dari Jambi, Yosrizal melaporkan. Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch atau ICW, Abdullah Dahlan mengatakan Bawaslu, KPU, dan PPATK harus bersinergi dalam melakukan pengawasan dana kampanye pemilu 2014. Selain itu, ICW juga meminta agar ada sanksi yang tegas kepada peserta pemilu dan partai politik yang melanggar ketentuan-ketentuan pemilu. Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Abdullah Dahlan menyatakan, sudah saatnya Badan Pengawas Pemilu Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum KPU lebih intens dan menjadikan isu dana kampanye sebagai agenda strategis dalam pengawasan guna membangun integritas pemilu. Menurut Abdullah, bukan tidak mungkin modus-modus yang dilakukan oleh parpol atau peserta pemilu melakukan manipulasi sumber-sumber dana ilegal sebagai modal politik. Oleh sebab itu, Abdullah mengatakan sudah saatnya Bawaslu, KPU maupun Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan PPATK melakukan sinergi serta melakukan tindakan tegas dengan memberikan sanksi administratif berupa diskualifikasi peserta pemilu jika menemukan aliran dana yang dilarang dan masuk sebagai kas parpol dalam pemilu, serta tidak menyerahkan laporan dana kampanye. Dan terpenting adalah konteks untuk menegakkan sanksi ketika ada ditemukan pelanggaran. Jadi bagaimana fungsi Bawaslu dan KPU tegas memberikan sanksi kepada peserta pemilu kalau partai politik peserta pemilu melanggar. Misal ketika mereka tidak menyerahkan laporan dana kampanye, harusnya KPU memberikan sanksi administratif berupa mendiskualifikasi peserta pemilu yang memang tidak patuh terhadap ketentuan pemilu. Dari Bogor, Jawa Barat, Adi Darmawan Sasongko melaporkan. Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD Irman Gusman dan mantan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyayangkan tindakan Amerika Serikat yang diduga melakukan penyadapan terhadap negara-negara di ASEAN. Atas tindakan tersebut, Anwar meminta para pemimpin negara ASEAN untuk melayangkan protes terhadap Amerika Serikat terkait insiden penyadapan ini. Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD Irman Gusman menyambut kunjungan mantan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim ke Indonesia. Dalam lawatan ini, Anwar Ibrahim sebagai tokoh politik oposisi di Malaysia ingin mempelajari sistem demokrasi Indonesia yang dianggap lebih baik dari negeri jiran. Sebagai negara serumpun, Irman Gusman dan Anwar Ibrahim memberikan tanggapan
tentang permasalahan yang saat ini dihadapi di ASEAN, yaitu mengenai dugaan adanya tindakan penyadapan terhadap sistem teknologi komunikasi kenegaraan di negara-negara ASEAN yang dianggap sebagai pelanggaran hubungan diplomatik antar negara. Anwar meminta para pemimpin negara ASEAN termasuk negaranya Malaysia untuk melayangkan protes terhadap Amerika Serikat terkait insiden penyadapan ini. Ya, pandangan saya harus negara-negara ASEAN tanpa kecuali, ini bukan soal regional kita. Ini soal kedaulatan negara tidak bisa dikompromi oleh siapa saja. Dan kalau ada pendirian tegas atas nama ASEAN, ikut tentunya jauh lebih baik. Sementara itu, Ketua DPD Irman Gusman menyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memerintahkan kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk melakukan penyelidikan. Badan Intelijen Amerika Serikat diketahui menyadap komunikasi negara-negara sekutu mereka di Eropa. Amerika juga disebut menyadap komunikasi pemerintah Indonesia. Tak hanya Amerika, Australia juga diberitakan melakukan hal yang sama terhadap Indonesia. Laporan terbaru yang diturunkan harian Sydney Morning Herald pada tanggal 31 Oktober 2013 dini hari waktu setempat menyebutkan bahwa kantor Kedutaan Besar Australia di Jakarta turut menjadi lokasi penyadapan sinyal elektronik. Tak hanya itu, sejumlah negara ASEAN dan Asia juga menjadi korban penyadapan. Dari Jakarta, Wahyu Sadiatmoko melaporkan. Jangan beranjak dulu pemirsa, di segmen terakhir kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.